Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Talk Show hari ini. Dan seperti yang Anda lihat bahwa saya langsung berada di suatu tempat, ya, salah satu zona perparkiran di Kota Banda Aceh, tepatnya di wilayah Pango, ya. Dan tentu ini akan kita diskusikan dan kita bincangkan bersama perwakilan dari Dishub Kota Banda Aceh. Ada Pak Mukhlizal, ya. Kabid Perparkiran ini Pak ya, Kabid Parkir di Kota Banda Aceh. Kita langsung hari ini, biar suasananya agak sedikit berbeda Pak ya. Kita langsung di sini di zona perparkiran, salah satunya ini, tapi masih perparkiran manual ini Pak ya, dengan cara pembayaran yang masih manual. Tapi ini sudah salah satu zona yang disediakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, menarik, topik yang kita angkat pada hari ini mengenai bagaimana pengawasan dan juga penertiban perparkiran di Kota Banda Aceh. Itu seperti kita hari ini Pak ya, karena memang sesuai dengan on the spot-nya nih, kita di TKP-nya. Nah, Pak Mukhlizal, seperti apa sih perparkiran di Kota Banda Aceh selama ini Pak? Iya, memang kita sebagai ibu kota provinsi dan ikonnya Aceh, memang penanganan perparkiran selama ini memang sudah alhamdulillah cukup baik. Yang memang kita memang jadi ikonnya parkir untuk Aceh. Karena memang di Banda Aceh yang memang parkirnya sudah ditangani dengan profesional, dengan sistem juru parkir itu kita layani dengan baik. Mereka kita berikan rompi, kita berikan ID, kita berikan topi, dan kita berikan sepatu untuk mereka. Jadi nggak cuma kita meminta pelayanan dari mereka, tapi kita juga memberikan pelayanan kepada mereka. Sehingga apa yang kita dapatkan daripada hasil kerja mereka itu berkontribusi langsung terhadap PAD pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi mulai dari para abang-abang parkir, ya, kemudian yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas perparkiran juga yang terus dibenahi selama ini di Kota Banda Aceh. Nah, kemudian berbicara tentang seperti saat ini kita di zona, salah satu di zona parkir di kawasan Pango di Kota Banda Aceh. Nah, mungkin jumlah tempat-tempat parkir yang ada di Banda Aceh ini berapa ini? Mungkin nggak sekali dengan jumlah abang-abang parkirnya di petugas parkirnya ini. Mungkin saya pisahkan antara dua, parkir tepi jalan umum dengan parkir kawasan. Ini kita berdiri di salah satu parkir kawasan. Ini yang diberikan support dana dari OSUS ke pemerintah Kota Banda Aceh, yang memang notabene IMB yang dimiliki oleh tokoh-tokoh ini IMB yang dimiliki di atas 2010. Jadi kita diberikan ruang untuk melepaskan hak GSB-nya yang diberikan kepada pemerintah. Makanya kita bisa bangun kawasan. Ada ketentuannya juga ini? Ya, ada ketentuannya. Makanya kawasan-kawasan ini belum banyak di Banda Aceh. Karena apa? Di ruko-ruko yang lain itu IMB-nya masih di bawah 2010, jadi belum bisa dilepas. Sementara nih kawasan baru juga, daerah Pango ini sudah ada IMB baru di atas tahun 2010. Udah punya ketentuan khusus ini untuk menyediakan lahan parkir. Dinas Perhubungan kita mempunyai kawasan parkir hari ini sampai dengan 2022 yang kawasan seperti ini itu sekitar 19 kawasan. 19 kawasan. Iya, yang tersebar ada di Jalan Pango, di Jalan TP Nyak Makam, di Jalan Ratu Syafetuddin, dan di Jalan Mr. Muhammad Hasan yang berada di seputaran Terminal Bato. Itu kawasan-kawasan baru yang perencanaan tata ruangnya baru, makanya kita memiliki wewenang untuk membuat sebuah kawasan yang memang untuk menjaga ketertiban lalu lintas tepi jalan, sehingga ruas jalan itu betul-betul dipakai oleh masyarakat itu tanpa ada parkir di depannya. Mungkin itu pelayanan pemerintah sudah diberikan. Tersedia 19 kawasan. 19 kawasan. 19 kawasan. Tadi ada satu lagi zona tepi jalan umum. Tepi jalan umum. Itu seperti apa? Tepi jalan tidak terhingga ini. Kalau tepi jalan umum itu kita mempunyai 64 lokasi itu mempunyai 431 titik parkir. Ada 400. Kemudian ada 505 juru parkir dan ada 186 pembantu juru parkir. Pembantu juru parkir ini seperti apa Pak? Kalau pembantu juru parkir itu kita berikan izin untuk si juru parkir. Apabila dia ada berhalangan. Jadi pembantu juru parkir itu legal secara aturan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan itu, sehingga tidak terjadi kebocoran terhadap PAD dan tidak ada pungutan-pungutan liar. Jadi mereka dirompikan yang sama. Jadi
selain ada juru parkir utamanya ya, dan juga ada juru parkir pembantu ataupun dibantukan ini ya, bagi nanti yang berhalangan ya, agar apa tujuannya tidak APBD ini tetap tidak hilang anggaran anggarannya ya. Nah, tersebarnya tadi banyak Pak ya, sekitar 500-an parkir. Kita lokasi parkir itu punya 400-an juga. Iya, betul. Nah, pengelolaan selama ini dengan juru parkirnya, kemudian juga sistem parkirnya, ini sudah pernah ada pembinaan tidak nih Pak, melihat bahwa juga seperti apa sih aturan parkir yang benar walaupun di tepi-tepi, di pinggir-pinggir jalan ini? Kita setiap ada titik juru parkir yang baru, kita tetap di saat dia meminta menjaga sebuah kawasan tepi jalan umum untuk parkir, itu tetap kita berikan pembinaan dulu. Karena kenapa? Pelayanan yang mereka berikan itu cerminan untuk penilaian pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan. Karena di saat mereka cuma mengambil uang saja, maka yang dirugikan masyarakat Banda Aceh. Di saat mereka betul-betul melayani, ya saya contohkanlah, di saat hujan mungkin kendaraan roda 2 basah dengan pelayanan dia ngelap tempat duduk, itu menjadikan penilaian plus si jukir itu bagi kami, karena dianggap mata kami di lapangan dan betul-betul melayani rakyat Banda Aceh, cuma bukan saja meminta uang terhadap parkir, tapi dia juga memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Oke, itu juga ada pelayanan yang perlu ditingkatkan juga ya. Nah, mungkin bagaimana pengaturan yang baiknya juga, yang rapi. Karena juga tidak jarang kita mendengar keluhan dari masyarakat ya. Ini tukang parkirnya ada ketika keluarnya aja ini ya, Oke, untuk mendapatkan tarif. Tapi juga bagaimana mulai mereka masuk memarkirkan kendaraannya agar rapi, dan juga setelah selesai diparkirkan, setelah mereka keluar juga, betul harus diperhatikan juga. Baik, Pak Mukrizal, terkait dengan tarif parkir. Nah, ini juga harus ada satu suara, ada satu kesepakatan juga ini Pak ya. Mungkin tidak jarang juga beberapa tempat yang memang agak nakal ini Pak. Nah, mungkin yang sebenarnya di peraturan Kota Banda Aceh bagaimana Pak tentang sesuai dengan Kanun Nomor 3 Tahun 2021 itu penetapan tarif parkir tepi jalan umum dan lokasi tertentu itu sudah tertera dalam kanun. Kita di Banda Aceh ini punya 3 retribusi. Yang pertama, retribusi tepi jalan umum yang itu dikenakan bagi masyarakat itu tarif normal selama ini, kendaraan roda 2 1.000, kendaraan roda 4 2.000, dan kita punya lokasi tertentu. Salah satunya kita berada di kawasan lokasi tertentu, ini dikenakan biaya parkirnya kendaraan roda 2 2.000, kendaraan roda 4 4.000. Dan bagi masyarakat yang mungkin nanti berada di kawasan Ponorogo itu berlakunya tarif tertentu, maka diberikan hak untuk masyarakat meminta karcis atau tiket kepada si juru parkir. Ada karcisnya yang kita berikan. Dan satu lagi itu berada di kawasan Ulele yang sudah diizinkan sesuai dengan SK jalan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Banda Aceh, bahwa 2 kawasan itu yang sudah diizinkan untuk kami tetapkan menjadi lokasi tertentu sesuai dengan amanah kanun, bahwa karcis terhadap lokasi tertentu itu 2.000 dan 4.000. Dan ada satu ruas jalan lagi yang memang kita berlakukan tarif insidentil. Ya, mungkin merasakan begitu parkir di Sabtu Minggu di kawasan Plaza Aceh, itu mungkin di tepi jalannya kita berikan izin khusus Sabtu Minggu. Untuk hari lain kita gembok. Karena memang tidak diberikan izin, dan kita menempel plang di lokasi parkiran, dan di situ dikenakan biaya parkir kendaraan roda 4 5.000, kendaraan roda 2 2.000. Nah ini juga harus menjadi perhatian masyarakat juga, dan juga masyarakat harus tahu ya, jangan nanti terkadang kurang informasi juga. Ini tiba-tiba kenapa tarifnya jadi mahal ya? Karena tadi ada tarif insidental ini Pak ya, di kawasan perbelanjaan di Kota Banda Aceh, salah satunya di Plaza Aceh. Itu khusus di hari Sabtu Minggu ya, itu dibolehkan parkir di badan jalan. Tapi di hari kerja ya, di hari lain itu tidak boleh Pak ya, tidak diizinkan. Hanya diizinkan di dalamnya saja. Kalau hari lain malah saya mengharapkan kepada masyarakat memohon jangan memarkirkan, karena tim yang akan menggembok itu tim pengawasan yang ada
Dinas harus Perhubungan. waspada juga nih, Iya, hati-hati betul. jika memarkir di hari lain, di Senin sampai Jumat itu Iya. Pak ya. Ada tim yang dari Dinas Perhubungan yang akan menggembok kendaraan Iya. Bapak atau pemirsa di rumah Iya, ini betul, ya. ya. Baik. Nah, tadi ada tarif insidentil, maaf. Kemudian ada juga tarif di kawasan tertentu, wisata seperti di Ulele, ya itu ini juga kenapa ya di Ulele mahal? Memang juga sudah menjadi hak wewenang juga ini Pak ya. Tapi tarifnya sekitar 2.000, 4.000 hingga 4.000. Iya, ini betul. ada ketentuannya tidak untuk mungkin untuk motor berapa, untuk mobil berapa? Kalau untuk kendaraan roda 2 itu 2.000 tetap. Untuk kendaraan roda 4 itu kita kenakan 5.000. Untuk roda 4 5.000. Untuk kendaraan roda 4 4.000. Oh, 4.000. Iya, Oke, karena baik. dia lokasi tertentu. Nah, itu khusus di kawasan Ulele sama Ponorogo. Sama Jalan Ponorogo itu di Iya, jalan pusat perbelanjaan ya, Pasar iya. Aceh di pusat perbelanjaan besar di Kota Banda Aceh Iya. ataupun tempatnya kita katakan di Pasar Aceh. Iya, betul. Oke. Nah, begitu pemirsa mengenai tarif perparkiran di Kota Banda Aceh, Iya. memang ada tempat-tempat kawasan tertentu yang mungkin harganya agak sedikit tinggi. Iya, betul. Ya. Dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan saya masih bersama Kadif Perparkiran di Sub Kota Banda Aceh, Bapak Mukhlizal ya. Nah, tadi Pak Mukhlizal tadi terakhir pembahasan kita terpotong di tarif perparkiran. Iya, Nah, betul. bicara tentang tarif perparkiran, pasti hubungannya dengan retributif parkir yang akan menghasilkan ataupun meningkatkan PAD Iya, betul. daerah. Iya. Nah, ini Pak, untuk jumlah PAD yang diterima dari retributif parkir ini berapa Pak? Kita mungkin di tahun 2022 kita mendapatkan target yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh itu sekitar 10 miliar 194 juta. 10 miliar? Iya, 10 miliar 149 juta. Itu per tahun? Per tahun. Baik. Jadi di saat kita melakukan pendataan di lapangan, itu potensi-potensi yang memang ada dan potensi-potensi yang memang sudah tidak ada lagi di lokasi, maka kita merancang dan saat ini kita sudah mendapatkan realisasi sekitar 4 miliar 125 juta untuk sampai dengan hari ini. Baik. Yang udah kita dapatkan dari lapangan. Kenapa target dengan penurunannya masih ada selisih? Karena memang ada beberapa kawasan yang di 2022 ini memang sudah kita bilang hilang potensi. Salah satunya misalnya Pasar Ikan Penayung, kemudian potensi-potensi di Jalan Cipandi Hulu, dan ada kawasan-kawasan yang memang dulu mungkin targetnya besar, maka selama ini mungkin ada salah satu alat ataupun tempat penjualan yang memang ramai dikunjungi masyarakat yang selama ini tempatnya sudah berkurang dan bergeser ke tempat lain, maka itulah salah satu faktor sehingga penurunan pembagian target yang ada di lapangan. Oke, nah tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, secara umum dari tahun ke tahun itu sebenarnya naik atau turun ini Pak? Kalau untuk tahun 2022 ini alhamdulillah kalau secara siklus kita naik. Karena mengingat tahun 2021 kita mengambil 1 tahun di belakangnya, itu realisasi PAD itu finish di angka 4 miliar 300. Dan hari ini alhamdulillah kita masih punya 2 bulan lagi, kita udah sampai dengan 4 miliar 125 juta. Dan kita punya 2 bulan lagi untuk kita gapai, dan saya yakin dan saya coba berusaha terus, insya Allah saya akan mampu di atas 5 miliar. Oke, ini sisanya ini nih Pak ya, mungkin betul. Terkait dengan penganggaran yang mungkin yang akan dilakukan lagi nih Pak untuk mencapai target ini tadi. Ya mungkin kita lebih membuka kawasan-kawasan yang baru. Kemudian memang saya kemarin dengan Pak Kadis, dengan Pak Sekdis juga hadir ke kota tetangga kita di Kota Medan. Memang kita di saat melaksanakan sesuatu itu butuh regulasi. Karena memang pemerintah ini berjalan di atas jalur regulasi. Kenapa hari ini Medan mencapai PAD itu lebih tinggi? Karena mereka memberlakukan sistem pembayaran non tunai dalam bentuk handheld. Dan itu butuh regulasi karena aturan undang-undang dan kanun kita tidak memberikan ruang, belum memberikan ruang, dan hari ini Bapak-bapak DPR lagi berusaha sekeras-kerasnya untuk mencari regulasi itu sehingga kami bisa menerapkan di Kota Banda Aceh. Jadi memang regulasi untuk pembayaran non tunai ini Pak ya, Iya, betul. sedang digodok di DPRK ya.
tentunya dengan tujuan agar meningkatnya nih ya, meningkatkan PAD dari retribusi parkir ini sendiri, sehingga juga peningkatan daerah di wilayah Kota Banda Aceh juga semakin meningkat. Betul. Dan penggunaannya juga ke hal-hal yang lebih banyak lagi. Betul, ya. betul. Nah ini targetnya Pak Mukrizal akan terus gitu Pak ya? Saya usahakan semampu saya. Iya, setiap tahun itu harus meningkat. Apalagi saya lihat di kota tetangga kita yang dulunya 7 miliar setiap tahun mereka gapai. Kemarin saya hadir ke sana di awal bulan 10. Baik. Mereka sudah mencapai 15 miliar. Oke, dua kali lipat ini Pak, dari 7 ke 15 ya. Jadi belajar dari provinsi tetangga, mengapa kita juga tidak bisa seperti itu? Pasti kita juga bisa. Iya, cuman mereka duluan membuat sebuah komitmen yang menerapkan regulasinya. Karena di sana menggapai lebih cepat itu mereka dikelola oleh pihak ketiga. Oke, jadi memang di regulasi ini yang harus lebih kuatkan, dibentuk dulu ya, agar tadi juga bisa meningkatnya juga PAD Kota Banda Aceh dari retribusi parkir ini sendiri. Nah, tapi sudah peningkatan PAD, tapi kita lihat lagi nih Pak ya, mungkin sebenarnya untuk standar pengelolaan pelayanan parkir selama ini itu seperti apa, yang bagusnya itu seperti apa Pak? Standar seperti apa, yang untuk peningkatannya seperti apa? Selama ini saya kebetulan baru di bidang parkir, pelayanan standar SOP yang dilakukan bidang parkir dari sebelum saya itu sudah maksimal. Baik. Sudah sangat maksimal. Saya melanjutkan SOP yang ada di bidang parkir itu, tinggal melanjutkan dan kalau istilah aplikasi itu mengupgrade saja. Semua jalur sistem pendataan, survei itu sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga saya tinggal mematangkan saja dan saya melanjutkan apabila ada penambahan lokasi baru, ada regulasi yang baru seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Ini masih memakai, biarpun kawasan masih memakai secara manual, masih manusia. Dan hari ini insya Allah sebenarnya saya sudah mendapatkan ruang dari PT Intrak Yasatama yang mengelola jalan tol. Oke, artinya pihak ketiga, pihak ketiga ini Pak. Iya, dan mereka sudah mendapatkan SEM dari Bank Mandiri dan Bank BRI Jakarta. Sebenarnya di kawasan ini sudah berlaku nih, cuman saya belum men-soft launching. Alatnya sudah diberikan ke kita. Dan nanti di kawasan-kawasan parkir ini akan berlaku dengan semua alat bayar non tunai yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia ini bisa berlaku di sini. Jadi dalam bentuk e-money, kalau mungkin hari ini sama-sama kita lihat Bank Aceh punya pengkatnya, Brizi punya BRI, semua alat bayar itu bisa dibayar di kawasan ini. Bagi masyarakat yang mungkin familiar dengan OVO, Dana, juga ada. QRIS juga tersedia nanti di kawasan ini. Jadi kita memberikan masyarakat ini pilihan untuk menghilangkan dalam bentuk cash, kita kembali ke elektronik. Jadi kita berikan ruang ke masyarakat, kita nggak batasi supaya apa? Tidak ada masyarakat menyampaikan saya punya kartu Dana, saya punya e-money, tapi jadi kenapa semua dimudahkan dengan disediakan semua sistem pembayarannya seperti apa secara online ini Pak ya. Nah, tinggal masyarakatnya aja nih mau tidak beralih ke sistem online pembayarannya ya. Sehingga juga karena memang tuntutannya sudah seperti itu. Betul, karena memang parkir saja juga harus bayar melalui itu kenapa saya sampaikan ke masyarakat. Itu instruksi Bapak PJ Wali Kota di saat mengambil apel di Dinas Perhubungan. Beliau memberikan komitmen dan perintah langsung kepada Bapak Kadishub melalui kami jajaran. Beliau menyampaikan 100 hari kerja saya sudah saya perintahkan kepada Bapak-Bapak. Saya minta 3 bulan implementasinya harus ada untuk yang bisa saya lihat langsung. Dan hari ini saya berusaha keras sesuai instruksi Bapak PJ kepada Pak Gadis dan diteruskan kepada kami. Ya, semampu saya akan implementasi apa arahan Bapak PJ Wali Kota itu. Baik. Nah, tentu sudah berbagai program dilaksanakan, target kedepannya seperti apa? Pasti sudah jauh dari namanya kendala nih Pak. Betul. Nah, kendala yang dihadapi saat ini di lapangan seperti apa Pak? Kendala sebenarnya ada 2. Alam, force major, dan manusianya. Ada kendalaan alam dan juga ada kendala dari manusianya sendiri. Baik. Karena kenapa saya bilang kendala alam? Yang pertama mungkin saya baru duduk di bulan 8 dan saya ketemu di bulan ber semua ini. Dengan target yang saya sudah merancang di bulan 8 itu pupus di bulan ber. Kita ketemu bulan hujan. Bulan di musim hujan. Iya. Lokasi parkir begitu hujan maka akan berkurang orang yang memarkirkan.
si jukir juga malas untuk hadir ke lokasi parkir. Baik. Karena nanti target yang kita berikan itu tidak mampu dia capai. Karena memang kunjungan masyarakat ke tempat-tempat tongkrongan itu di saat hujan berkurang. Baik. Itu salah satunya. Nah, kendala di manusianya? Kalau di kendala di manusianya ya setiap biarpun kita pengawasan 24 jam, yang namanya kita punya 505 juru parkir dengan 186 pembantu juru parkir, dengan SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan cuma 64 orang di bidang parkir, maka mungkin kami belum mampu mengcover secara keseluruhan Kota Banda Aceh 9 kecamatan, sehingga timbullah juru-juru parkir liar di pojok-pojok kota. Mungkin di dalam tengah kota mungkin tersapu bersih dengan tim saya. Karena kami hari ini itu tetap melakukan pengawasan ya, Pak? Iya, Ya? pengawasan kita disupport langsung oleh Polresta Banda Aceh melalui Kasat Reskrim dan unit Jatanras yang memang itu yang membuat kami semangat di lapangan untuk menindak jukir-jukir liar yang selama ini. Dan alhamdulillah dalam tahun ini hampir persentase jukir liar itu hampir saya pastikan hilang. Karena memang kita full melakukan pengawasan pagi dan malam hari. Oke, jadi kemunculan parkir-parkir liar ini sudah berkurang gitu Pak ya? Iya, Bahkan betul. bisa dikatakan di Kota Banda sudah tidak ada lagi Iya. juru parkir sembarangan ataupun juru parkir liar yang muncul pada saat-saat tertentu. Iya, itulah penyebab manusianya. Ya, Pak Mulizar, nanti kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Dan pemirsa, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih dengan Pak Mulizar, Kabid Perparkiran di Kota Banda Aceh. Nah, tadi kalau bicara banyak tentang perparkiran memang harus dibenahi nih Pak ya. Harus dibenahi bagaimana dari segi infrastrukturnya, pengelolaan juru parkirnya, kemudian bagaimana retribusinya. Nah, dan sampai dengan kendalanya tadi ya, kendala yang dihadapi juga sudah banyak dan juga mudah-mudahan bisa diminimalisirkan kendala tersebut. Nah, mungkin harapan Bapak ke depan ini agar sistem perparkiran lebih bagus, kemudian juga meningkatkan PAD daerah dari retribusi parkir ini apa ini? Silakan Pak. Iya, mungkin harapan kami, saya selaku Kabid Perparkiran, mari masyarakat sama-sama mendukung dalam hal penerapan sistem perparkiran yang ada di Banda Aceh. Bapak, masyarakat, Ibu di dalam masyarakat tidak perlu ragu, PAD yang kami dapatkan ini dan juga bermanfaat kepada masyarakat. Hari ini sama-sama masyarakat bisa melihat jalan, marka, semua itu dari sumber PAD yang kita dapatkan bersama. Jadi PAD yang kami dapatkan itu juga feedbacknya kembali kepada masyarakat. Jadi memang hari ini kemampuan dinas dengan jumlah personel yang kurang, maka kami selalu memohon kepada masyarakat, karena pelayanan yang diberikan di tepi jalan umum itu juga untuk masyarakat. Apabila ada juru-juru parkir yang memang ketetapan aturan itu tidak dia jalankan, misalnya contoh parkir 1.000 dia ambil 2.000, parkir 4.000 dia 2.000 dia ambil 4.000, mohon menyampaikan ke Dinas Perhubungan melalui jalur pengaduan kita yang memang live 24 jam melalui WhatsApp itu di nomor 0811 6853 212. Dan kita akan merespon. Nomornya ya, dan akan direspon dengan cepat ini Pak. Kita responnya insya Allah kalau memang di saat jam yang dikirimkan ke kita tim pengawasan ada di lapangan, kita akan langsung WA kembali kepada masyarakat tersebut bahwa penindakan yang mereka laporkan itu sudah kami tindak. Oke, jadi ada ada balasannya terus nih Pak ya. Ada balasan langsung sudah ditindak ataupun sudah diselesaikan atau belum. Jadi mungkin satu lagi saya lagi berinovasi, saya berikan masyarakat ini sebagai raja di jalan. Jadi nanti ke depan juru parkir itu saya lebih menyupportnya ke ID. Jadi ID yang kami keluarkan nanti mempunyai barcode. Saya berikan ruang kepada masyarakat langsung bisa men-scan barcode-nya, melihat bahwa si jukir ini asli atau tidak. Jadi dia terintegrasi dengan sistem kami yang ada di Dinas Perhubungan yang namanya sistem Sijakir, sistem informasi juru parkir yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi nanti terintegrasi langsung bisa membuat pengaduan di situ. Jadi tidak ada lagi juru parkir gadungan, betul. Tidak ada lagi hal-hal tentang perparkiran di Kota Banda Aceh ini mungkin yang tidak menyenangkan. Betul. Jadi untuk masyarakat pengguna jalan yang memanfaatkan lahan parkir itu juga sudah menjadi
kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk memberikan kenyamanan juga. Nah, terima kasih Pak Mukhlizar atas kesempatan hari ini bincang-bincangnya ya. Semoga apa yang kita berikan tadi bermanfaat untuk pemirsa semua. Dan saya Feni mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.